Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Teman-teman, pernah nggak sih kita mencangkok alpukat namun kok nggak keluar akarnya, malah justru batang yang kita cangkok atasnya itu biasanya mengering dan daunnya kering dan ujung-ujungnya mati atau tidak jadi. Karena apa? Karena batang alpukat itu sebenarnya kalau kita lihat di tengah-tengahnya itu kita belah itu bergabus. Terus bagaimana cara dan triknya kita mencangkoknya agar kita bisa membuat tanaman kita, bibit kita cepat lebih besar dengan cara mencangkoknya? Ikuti terus video saya kali ini, jangan di skip karena saya akan membagikan tutorial cara mencangkoknya dengan baik dan benar. Jangan lupa subscribe bagi yang subscribe. Oke, para sahabat, teman-teman, jadi cara mencangkok alpukat ini yaitu dengan cara cangkok susu. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, kita belah seperti ini batang alpukat. Nah, ini tengahnya ini merupakan jaringan tanaman yang bergabus. Biasanya pada jaringan tanaman yang bergabus ini ketika kita sayat kulitnya dengan tajam kemudian kita kerik, itu biasanya tanaman ini akan mengering, dahannya akan mengering dan ujung-ujungnya akan mati ranting. Nah, dengan demikian kita harus caranya menggunakan cangkok susu. Terus bagaimana caranya? Pertama kita tentukan batang alpukatnya. Nah, batang alpukat yang siap dicangkok yaitu dia sudah tua, tidak hijau seperti ini namun sudah seperti ini. Nah, di antara yang pertengahan tua ini biasanya cepat sekali akan jadinya. Jadi susunya itu akan kita cangkokkan di sini, kemudian akarnya akan kita buat di sini. Nah, seperti ini. Ini cara yang paling mudah dan cara cepat sekali dan untuk mencangkok alpukat. Biasanya 1 bulan atau 1-2 bulan itu sudah mulai bisa kita potong dan kita turunkan. Nah, ini saya contohkan saja di planter bag tanaman saya korbankan untuk membuat video ini karena kalau saya memanjat pohon itu sangat susah sekali untuk membuat video ini. Oke, bahannya harus kita siapkan, yaitu pertama kita siapkan tanaman alpukat yang dari batang bawah berupa dari tanaman dari biji. Ini bisa kita lihat, ini tanaman dari biji yang sudah saya semai dan sudah tua. Nah, ini contohnya, ini yang sudah siap seperti ini. Dia sudah tua, tidak lentur atau sudah tidak berkambium lagi seperti ini. Kemudian kita siapkan juga plastiknya untuk membungkusnya dan kita juga siapkan, jangan lupa medianya, ini seperti ini. Ini media yang saya gunakan yaitu ada 3 bahannya. Pertama ada kokopit, kemudian ada kompos dan ada tanah sedikit. Nah, komposisi ini harus ada dalam kita mencangkok. Karena apa? Kokopit itu merupakan sumber air, media untuk menyimpan air, sehingga media yang kita cangkokkan bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Kita tidak perlu menyiram-nyiram lagi karena kokopit itu dia bersifat menyimpan air sangat banyak. Oke, pertamanya yaitu mudah. Pertama kita siapkan batang bawahnya. Oh ya, sebelum saya jelaskan cara mencangkoknya, kenapa sih kita harus mencangkok dengan cangkok susu, terus apa kelebihannya? Nah, jadi ketika kita cangkok alpukat dengan cara cangkok susu, yaitu otomatis yang menjadi akar itu merupakan akar tanaman yang dari biji. Kelebihan tanaman yang dari biji itu mempunyai akar tunggang, ini seperti ini. Ini yang lurus ini akar tunggang dan ini akar serabut. Apa fungsi akar tunggang? Akar tunggang itu sebagai penompang tanaman agar tidak roboh. Dia sebagai cengkeraman atau fondasi dari tanaman. Kemudian ini akar sekunder. Akar sekunder ini bertujuan untuk sebagai penyerapan unsur hara, air, dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan metabolisme tanaman. Oke, sekarang caranya sama seperti kita mencangkok tanaman biasa. Kita buat ratan pada batang bawahnya seperti ini. Kurang lebih kita potong 1,5 cm sampai 2 cm saja. Lebar tidaknya tergantung dari ukuran batang yang akan kita cangkok. Sama kita kelupas saja kulitnya ini. Nah, kemudian kalau pada kita menyangkok biasanya ini kita kerik seperti ini. Namun kalau pada alpukat jangan, biarkan saja
masih tersisa kambiumnya untuk suplai fotosintesis ini akan bisa mensuplai akar pada tanaman ini, sehingga metabolisme tidak terputus pada ring yang kita buat ini. Kemudian kita buat ukuran pada batang bawahnya, kita sesuaikan. Kalau kita ingin mencangkok di sini, berarti kita harus potong di sini. Nah, kurang lebih di sini kita potong batang bawahnya. Sama yang satunya kita potong juga ukuran yang sama. Nah, kemudian akarnya jangan kita pakai semua. Kalau kita pakai semua biasanya terlalu panjang sekali. Kita harus membungkus media itu sampai di sini. Kita potong saja secukupnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sayatan untuk menempelkan batang bawahnya. Kita ukur lagi. Nah, berarti kita buat di sini. Nah, kita buat sayatan seperti ini. Kemudian kita buat huruf V pada batang bawahnya. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian satunya lagi. Sama, kita sayat juga di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti akan kita tali menggunakan tali plastik. Saya gunakan plastik es balon kecil yang tidak saya potong, karena kalau kita pakai ini biasanya taliannya akan kuat. Karena ini harus kita tali dengan kencang. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam sambungan kita. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi pembusukan pada sambungan kita, dan yang kita harapkan cepat menyambung dan cepat jadinya. Oke. Nah, sebenarnya ada cara lagi bagaimana agar cepat jadi dan tetap sehat. Nah, biasanya kita bisa gunakan hormon auksin yang kita rendamkan pada batang bawah ini. Kita rendamkan agar akar-akar baru itu cepat tumbuh dan keluarnya dari akar-akar yang ada batang bawah ini, sehingga akan mempercepat pertumbuhan dari akar dan kita bisa cepat memotong cangkok ini. Kemudian kita siapkan plastik. Nah, saya biasanya menggunakan plastik yang bening atau plastik putih. Tujuannya apa? Agar nanti ketika sudah jadi itu kelihatan akar itu sudah ada atau belum. Kalau kita menggunakan plastik hitam, biasanya kita harus membongkar dulu untuk melihat sudah jadi atau belum. Biasanya kalau saya menali itu, saya tali dari bawah dahulu agar nanti enak untuk melakukan pemasangan media tanahnya. Nah, ini bisa kita tali dulu pada bagian bawahnya menggunakan tali rafia. Kita tali dengan kencang agar tidak copot. Nah, setelah kita tali ini bisa kita isi media lagi. Nah, kalau kalian susah ini terlalu begini, ini bisa kalian tali lagi dengan menggunakan rapih lagi agar kita mudah juga melakukan pengisian medianya. Nah, ini bisa kita tali seperti ini agar mudah. Oke, sekarang kita coba pasang media tanamnya. Nah, setelah media tanam kita pasang, kita sekarang pasang plastiknya.
yaitu dengan cara membungkusnya seperti ini. Nah, kemudian kita tali pada bagian atasnya dengan kencang. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang jadi sudah cangkokan kita. Biasanya cangkok ini akan berakar atau bisa kita potong kurang lebih 2 bulan setelah pencangkokan. Dengan ciri-ciri apa? Ciri-ciri sudah tumbuh-tumbuh akar-akar baru dari media yang kita buat. Oke, sekian video yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagian kalian semua, karena di sini kita belajar bareng-bareng untuk cara berbudidaya tanaman dengan baik dan benar. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.